Yang ketiga adalah harga dalam lingkungan inflasi. Perusahaan berhadapan dengan pengendali harga dapat mempertimbangkan beberapa alternatif. Yang pertama adalah penyesuaian lini produk. Jadi memperkecil produk yang paling laris itu diproduksi lebih banyak, produk yang tidak terlalu laris itu diproduksi dengan lebih sedikit. Yang kedua adalah pergeseran pasar atau segmen target. Nah, kita juga bisa melakukan proses pengendalian harga dengan membuat produk baru atau membuat ukuran baru. Ya, untuk apa? Untuk menyasar segmen target yang lain, untuk memperbesar proses produksinya. Yang ketiga, meluncurkan produk baru atau variasi produk yang ada. Jadi bisa kita membuat merek yang berbeda atau merek yang sama dengan variasi yang berbeda. Yang keempat, perundingan dengan pemerintah. Proses nego dengan pemerintah pun juga bisa dilakukan untuk mengendalikan harga. Yang kelima adalah prediksi resiko oleh pengendali harga. Jadi perusahaan pun juga harus memikirkan resiko dari sebuah usaha. Nah, tentunya untuk harga itu pun juga sebagai keuntungannya atau kelebihannya itu juga menjadi salah satu untuk menanggulangi resiko yang ada. Yang keempat adalah pergerakan mata uang dan penetapan harga global. Keuntungan mata uang atau yang melewati kerugian, yang pertama adalah melewati persoalan penetapan harga, stabilitas harga mata uang lokal. Jadi ketika biaya produksinya itu diproduksi di negara asal dan dijual di negara tujuan, itu pun kita bisa melihat ketika dijual dengan harga yang lebih tinggi dalam tanda kutip setara dengan produk dari pusat. Nah, contohnya ketika di Indonesia kita jual dengan harga contohnya 50.000. Kalau di Malaysia contohnya kita jual dengan 1.500. Nah, itu pun 1.500 ringgit Malaysia. Itu pun kita bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Yang berikutnya adalah penetapan mata uang. Jadi standarisasi dari suatu uang itu bisa salah satunya adalah dengan dolar. Jadi dikonversikan dari 50.000 rupiah itu dikonversi ke dolar. Nah, dari dolar direkonversi ke ringgit Malaysia. Dan seperti itu pun juga bisa. Yang kelima adalah harga transaksi, yaitu transaksi penjualan antara relasi yang benar-benar terkait dalam perusahaan yang sama disebut harga transaksi. Jadi harga transaksi ini maksudnya adalah dari B2B, dari perusahaan, dari supplier ke perusahaan. Faktor penentu harga transaksi itu adalah kondisi pasar di luar negeri. Jadi ketika harga pasar itu menjadi naik, maka harga transaksi juga akan cenderung lebih naik. Yang kedua adalah kompetisi atau persaingan di luar negeri. Jadi semakin banyak orang yang membeli, maka supplier akan semakin bisa atau menaikkan harga yang dijualnya. Yang ketiga adalah keuntungan yang layak untuk cabang luar negeri. Jadi kita pun juga harus memikirkan bagaimana perkembangan perusahaan di luar negeri. Yang keempat adalah pajak pendapatan pemerintah pusat atau dari Amerika Serikat itu pun juga wajib difikirkan. Jadi tingkat pajak di satu negara dengan negara lain itu pun berbeda-beda. Jadi bisa disesuaikan. Yang kelima, kondisi ekonomi di luar negeri. Yang keenam, pembatasan impor. Yang ketujuh adalah bea dan pabean. Bea pabean. Ini pun juga termasuk faktor-faktor penentu dari harga transaksi. Yang kedelapan adalah pengendali harga. Yang kesembilan, perpajakan di luar negeri dan juga pengendalian devisa. Kriteria untuk membuat keputusan harga transaksi itu adalah yang pertama rezim pajak, kondisi pasar lokal, pasar tidak sempurna, mitra usaha, dan moral dari para manajer negara lokal. Jadi faktor-faktor penentunya ini, terus untuk kriterianya adalah dari sini, kita pun bisa menentukan harga pasar itu dari kondisi pasar lokal. Jadi untuk kriterianya itu mulai dari pajak, berapa pajak yang harus dikeluarkan dari produk kita. Contohnya 10%. Ya kita bebankan ke harga produk tersebut. Ternyata kondisi pasarnya lagi bagus, itu bisa dinaikkan. Oh, ternyata kondisi pasarnya kurang bagus, itu bisa diturunkan. Pasar tidak sempurna ini bisa disesuaikan tergantung dari wilayahnya. Nah, atau kita bisa juga ingin memberikan keuntungan yang lebih kepada mitra usaha. Contohnya 20%. Nah, itu pun bisa. Atau berikutnya adalah moral dari para manajer negara lokal. Nah, itu pun bisa menjadi pertimbangan. Nah, di dalam proses penetapan harga transaksi, itu pasar yang didasarkan harga transaksi, menjauhi harga, bukan berdasarkan harga pasar, biaya berdasarkan harga,
harga yang dirundingkan. Jadi sebuah pelajaran baru saja menunjukkan bahwa pelaksanaan dengan norma-norma pelaporan keuangan, peraturan pabean dan fiskal dan peraturan anti dumping yang mendorong perusahaan untuk menggunakan pasar yang didasarkan harga transaksi. Jadi sebisa mungkin harga itu tidak terlalu murah atau terlalu mahal. Karena kalau terlalu murah itu bisa melanggar peraturan anti dumping. Jadi dumping itu adalah kita menjual harga semurah mungkin untuk menghancurkan perusahaan lain agar mereka tidak bisa menjualnya. Nah, contohnya gini. Contohnya ada satu pengusaha itu yang baru merintis, ya contohnya baju. Harga pasaran baju itu sekitar 100.000. Saya pengen menguasai pasar. Nah, lalu saya jual dengan harga 20.000. Baju yang kualitasnya sama, ukurannya sama, warnanya juga sama, tapi dengan harga yang lebih murah. Ya, tentunya itu konsumen akan lari ke situ. Ya, tetapi saya menargetkan hanya sekitar 6 bulan. Ya, ketika perusahaan saingan itu sudah kolaps, maka saya naikkan lagi ke harga 100.000. Itu yang dilakukan oleh beberapa marketplace ya, dengan cara bakar uang, ya, seperti itu. Itu adalah politik dumping yang menjual dengan harga yang lebih murah untuk menghancurkan pesaing. Pemerintah batasan pasar dikenakan, pembatasan impor, pengendalian harga, pengendalian devisa, mengarah pada harga transaksi yang tidak didasarkan pada pasar. Jadi salah satu kenapa kok investor itu tergantung dari peraturan pemerintah itu adalah karena berkaitan dengan peraturan pemerintah tadi. Jadi ketika pemerintahannya itu bagus dengan peraturan-peraturan yang lebih luas, maka para investor juga akan lebih mudah untuk masuk ke negara tersebut. Kebanyakan perusahaan menggunakan sistem pasar campuran yang didasarkan tanpa prosedur penetapan harga. Jadi mereka menetapkan harga sesuai dengan perkiraan mereka. Memperkecil resiko audit pajak harga transaksi, dasar yang menjadi standar. Jadi di dalam proses penetapan harga itu kita bisa menggunakan berdasarkan pengeluaran-pengeluaran yang lain, dan juga kita bisa ketika merek dari produk kita itu sudah kuat, kita bisa menjual sesuai dengan value yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, contohnya barang-barang branded itu kenapa harganya mahal itu juga bukan karena bahannya, ya, tetapi karena mereknya. Kalau dilihat dari bahan dan juga kualitasnya itu tidak sampai 20% dari harga jualnya. Tapi proses membangun branding itu kan lumayan panjang. Beberapa pertanyaan yang harus dijawab ketika melakukan proses penetapan harga. Yang pertama, apakah transaksi yang dibandingkan atau tak terarah nyata? Yang kedua, di mana yang paling mempunyai nilai tambah, induk perusahaan atau cabang perusahaan. Yang ketiga, kombinasi keuntungan dari saham induk perusahaan dan cabang perusahaan yang bertujuan untuk pemasukan atau kontribusi. Yang keempat, apakah harga transaksi yang ditemukan benchmark itu menyimpan otoritas pajak. Yang kelima, apakah pajak mempunyai informasi untuk membenarkan harga transaksi yang digunakan. Jadi ini adalah pertanyaan untuk memperkecil resiko audit pajak yang didasarkan dengan 5 pertanyaan tadi. Yang pertama, apakah transaksi yang dilakukan terdokumentasi dengan jelas atau tidak terarah secara nyata. Jadi transaksi harus tercatat dengan rinci dan jelas untuk memastikan bahwa setiap langkahnya dapat dijelaskan secara transparan. Dokumentasi yang baik dapat membantu membuktikan keabsahan dan tujuan dari setiap transaksi yang dilakukan. Jadi yang namanya perusahaan itu harus punya yang namanya catatan keuangan. Atau segala hal yang terjadi itu harus didokumentasikan. Karena apa? Karena perbaikan itu berdasarkan dari data yang masuk. Ya, ketika tidak ada data yang masuk, maka tidak akan terjadi yang namanya perbaikan. Karena apa? Karena tidak terlihat. Tapi ketika ada datanya, maka kita bisa melihat mana nih yang bisa diperbaiki. Yang kedua, di mana terdapat nilai tambah yang paling signifikan, apakah di induk perusahaan atau di cabang perusahaan. Penting untuk mengetahui di mana nilai tambah terbesar terjadi, di mana hal ini membantu dalam penentuan distribusi keuntungan dan menunjukkan proporsi kontribusi dari induk perusahaan dan cabang perusahaan. Yang ketiga adalah bagaimana kombinasi keuntungan antara saham induk perusahaan dan cabang perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan pemasukan atau kontribusi. Jadi kita harus menilai bagaimana keuntungan dikombinasikan antara saham induk dan cabang, di mana merupakan faktor kunci dalam menentukan kontribusi masing-masing entitas terhadap pendapatan perusahaan secara keseluruhan. Berikutnya adalah
apakah harga transaksi yang digunakan sesuai dengan benchmark yang diakui oleh otoritas pajak? Kita perlu memastikan bahwa harga yang digunakan dalam transaksi antar perusahaan ya, sesuai dengan standar atau benchmark yang dikenali oleh otoritas pajak. Hal ini membantu untuk menghindari ketidaksesuaian dalam penentuan harga dan potensi masalah audit. Ini dapat digunakan sebagai bukti atau penjelasan yang mendukung jika terjadi audit pajak. Yang terakhir adalah apakah perusahaan multinasional atau MNC memiliki informasi yang cukup untuk mendukung atau membenarkan harga transaksi yang digunakan. Adanya informasi yang memadai dan lengkap akan mendukung keabsahan dari harga transaksi yang digunakan antar entitas dalam perusahaan multinasional.